Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan pelajaran dari sejarah ya, Pancasila bagi generasi muda. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa ya guys. Penjelasannya salah satu peristiwa penting Orde Baru menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, menyampaikan refleksi pribadi saya, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini ya. Oke, pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pendahuluannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam mengalami perkembangan dinamis sepanjang sejarah. Pelajaran dari sejarahnya, khususnya pada masa Orde Baru, memberikan hikmah berharga bagi generasi muda untuk memperkuat identitas bangsa di tengah tantangan zaman ya. Video ini membahas perkembangan Pancasila pada era Orde Baru di 1966 sampai 1998. Salah satu peristiwa penting nilai Pancasila yang tercermin serta refleksi pribadi. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Orde Baru. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menandai era di mana Pancasila dijadikan ideologi tunggal negara melalui kebijakan asimilasi dan pembinaan ideologi Pancasila. Awal Orde Baru 1966 sampai 1970-an setelah Super Semar, Pancasila diinformasikan sebagai satu-satunya asas tunggal melalui TAP MPR nomor 2 /MPR/1978. Ini bertujuan menyatukan bangsa pasca Gestapo 1965 dengan menekan ideologi komunis, dan kiri radikal. Puncaknya di 1980-an, program P4 di tahun 1982 sampai 1998 mewajibkan seluruh warga termasuk pegawai negeri dan mahasiswa mempelajari Pancasila secara intensif. Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan dengan penekanan pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Konsep trilogi pembangunan. Akhir Orde Baru di 1990-an, kritik muncul karena Pancasila dimanipulasi untuk membuka oposisi. Misalnya pelarangan organisasi berbasis agama, reformasi di 1998, mengakhiri era ini, maksudnya di era sebelumnya, mengembalikan Pancasila ke esensinya sebagai musyawarah tanpa paksaan. Perkembangan ini menunjukkan Pancasila sebagai alat persatuan, tapi juga rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Salah satu peristiwa penting Orde Baru itu Super Semar. Surat Perintah 11 Maret 1966. Peristiwa Super Semar adalah titik balik Orde Baru. Pada 11 Maret 1966, peristiwa Soekarno menandatangani surat perintah yang diserahkan oleh Letjen Soeharto memberikan wewenang militer untuk memulihkan keamanan pasca G30 SPKI. Super Semar memungkinkan pembubaran PKI, penangkapan tokoh-tokohnya, dan transisi kekuasaan ke Orde Baru. Peristiwa ini menandai akhir demokrasi terpimpin dan awal era stabilitas politik ekonomi. Meski kontroversial karena dianggap pencurian kekuasaan, nilai Pancasila yang tercermin dari Super Semar mencerminkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga persatuan Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Super Semar bertindak untuk menghentikan kekacauan pasca G30 SPKI yang menewaskan 7 jenderal, mencegah eskalasi kekerasan massal, perkiraan 500.000 sampai 1 juta korban anti komunis ya. Ini menunjukkan upaya menegakkan keadilan dan kemanusiaan dengan memulihkan ketertiban secara bertahap, bukan anarkis. Persatuan Indonesia. Perintah ini menyatukan elemen militer, ulama, dan nasionalis untuk menjaga NKRI dari disintegrasi ideologis. Pancasila dijadikan payung persatuan, menghindari perpecahan seperti di masa revolusi fisik. Nilai ini menekankan bahwa Pancasila bukan sekedar doktrin, tapi panduan aksi untuk kebaikan bersama. Refleksi pribadi, pelajaran dan relevansi bagi generasi muda
sebagai generasi muda, pelajaran utama dari Super Semar adalah bahaya menyalahgunakan kekuasaan atas nama persatuan. Orde Baru membawa kemajuan ekonomi, pertumbuhan 7% per tahun, tapi juga otoritarianisme yang menekankan kebebasan. Kita belajar bahwa Pancasila harus dilindungi dari manipulasi dengan menunjukkan musyawarah mufakat di sila keempat. Nilai kemanusiaan dan persatuan masih sangat relevan hari ini di era media sosial, hoax, dan polarisasi ya, seperti isu SARA atau radikalisme. Mengancam persatuan, generasi muda bisa menerapkan dengan berpartisipasi aktif di gerakan anti hoax dan toleransi, misalnya kampanye. Bisa mengadvokasikan keadaan sosial melalui platform digital seperti dukungan UMKM untuk sila kelima. Belajar sejarah untuk hindari pengulangan kesalahan seperti dengan diskusi Pancasila di kampus. Dengan demikian, Pancasila bukan warisan masa lalu, tapi kompas masa depan. Mari kita jadikan pelajaran Orde Baru sebagai momentum untuk bangun Indonesia yang adil, bersatu, dan beradab.